Shalom Bapak Ibu yang saya kasih. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita pagi hari kita boleh ada di tempat ini, mari kita menaikkan ucapan syukur kita. Sebab Tuhan baik, Dia lalu luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semoga kami tinggikan Tuhan, Kau yang kami muliakan pagi hari ini. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana. Kita bersama-sama Hosana. Hosana. Layak dipuji, disembah, Kau yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sebab Kau yang layak kami sembah, sebab Kau yang layak kami tinggikan. Kaulah segalanya, oh, Kau yang ku tinggikan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Melukiskan kebesaran Tuhan. Oh, dan surga menyanyikan kemuliaan. Angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar layak dipuji, oh, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sebab Kau yang layak kami sembah, sebab Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Oh, haleluya. Hosana. Mari kita bersama-sama. Hosana. Mari kita bersama-sama. Hosana. 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 Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah,
sembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, bermulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, bermulia. Namamu besar, bermulia. Namamu besar, bermulia. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Sebab Kau yang layak kami sembah Tuhan, sebab Kau yang layak kami tinggikan. Oh, Kau yang layak. Mari kita mau sembah Tuhan, mari tinggikan Tuhan, mari sembah. Sebab Kau yang layak kami tinggikan, sebab Kau yang layak kami sembah. Oh, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima pujian syukur. Haleluya. Oh, ku bersyukur, ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih. Mari nyatakan kuasa-Mu buat kami Tuhan. Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami sembah Tuhan. Kami rindu Tuhan biar kuasa-Mu nyata buat setiap kami. Oh, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus. Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima, sebab Kau yang layak Tuhan, sebab Kau yang layak. Oh, sebab Kau layak ku agungkan Yesus. Mari undang semua jemaat untuk bagi berdiri. Mari angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Sebab Kau yang layak, sebab Kau layak terima puji, sebab Kau yang layak Tuhan, sebab Kau yang layak pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus. Raja di atas segala raja, raja di atas segala raja, raja di atas segala raja. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kami sembah seperti pujian yang kami boleh naikkan Tuhan. Adalah Raja yang layak kami sembah, adalah Allah yang luar biasa Tuhan, yang boleh sampai hari ini Kau yang pelihara kami. Dan kami percaya Tuhan, ini adalah sebuah anugerah yang Tuhan letakkan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Kami mau menaikkan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah-Mu memberkati buat setiap kami. Dan kami
kami berdoa dalam nama Yesus. Kami nyatakan kuasa-Mu yang ajaib. Kami percaya ke Tuhan, ketika pujian kami menaikkan, ada kuasa-Mu yang boleh terjadi, ada sukacita Tuhan boleh terjadi, bahkan mukjizat Tuhan boleh Kau nyatakan buat kami. Dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita, amin. Ada sukacita Tuhan Bapak Ibu, amin. Amin, pada pagi hari ini ada sukacita Tuhan, amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Mari kita bersama-sama. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan bersama-sama, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, yes, berdengar bersama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari kita bersama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bersama-sama. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mereka katakan bersama-sama. Mereka suara Bapak Ibu. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasih. Kita
Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kondang yang bertugas boleh ambil bagian. Dan kita akan berdoa. Segala pujian syukur kita boleh naikkan dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap kasih dan anugerah yang Tuhan boleh beri buat hidup kami. Dan kami memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan kami memberkati buat setiap tangan-tangan yang akan memberikan berkat kepada Engkau. Kau juga memberkati buat setiap tangan-tangan yang belum sempat memberikan berkat kepada Engkau. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam-Ku. Kau pegang hidupku, dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu, nama-Mu berkuasa, berkuasa, sanggup bangkitkan. Mari kita bersama-sama. Harapanku, dalam-Mu, hanya Kau Yesus. Mari undang semua menghibur diri Bapak Ibu yang saya kasih. Ku percaya, ku aman, harapanku, harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Pembala. Yesus Tuhan, ku percaya, dalam-Mu, ku percaya, ku percaya, ku aman dalam, ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Ku.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, menjadi pengikut Kristus ini berarti seluruh kehidupan kita harus bisa meneladani apa yang Kristus perbuat. Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, dikatakan demikian Bapak Ibu, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, maka tentu ini perlu pembuktian nyata melalui kehidupan kita setiap hari. Jadi Bapak Ibu, jangan kita dalam hidup ini hanya pandai dalam berkata-kata, tetapi prakteknya nol. Dari sini saya mau katakan, akan sangat memalukan apabila kita hanya pandai dalam berkata-kata saja, tetapi kita tidak melakukan apa yang kita katakan itu. Nah, Bapak Ibu, orang yang semacam ini pasti akan sulit untuk bisa dipercayai. Pandai bicara itu memang bagus, tetapi kalau diikuti dengan perbuatan, apa yang kita omong itu harus sama dengan apa yang kita perbuat. Pak Ibu, saya mau katakan bahwa sesungguhnya kehidupan Kristen ini diibaratkan seperti sebuah kebun. Kebun itu akan bermanfaat apabila di dalamnya ditanami dengan tanaman yang dapat menghasilkan buah. Sehingga dengan demikian dapat dinikmati oleh banyak orang. Oleh karenanya Bapak Ibu, kebun tersebut harus dirawat. Harus dirawat dengan baik, harus dibersihkan, dibajak tanahnya, dan ditanami benih yang baik. Tetapi kalau kebun itu tidak dibersihkan dan dibiarkan begitu saja, maka sudah pasti semak belukarlah yang akan memenuhinya. Sehingga dengan demikian tanah itu pun akan menjadi sia-sia dan tidak ada gunanya sama sekali. Dari sini saya mau katakan bahwa orang Kristen yang hanya pandai dalam berkata-kata, tetapi tidak melakukan apa yang dikatakannya, maka ini bisa diibaratkan seperti kebun yang penuh dengan semak belukar. Bapak Ibu, dari sini saya mau katakan bahwa kualitas hidup seseorang itu dapat dilihat dari buahnya. Saya akan bacakan dalam Lukas 6 ayat 43 sampai dengan 44. Demikian firman Tuhan. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Bapak Ibu, Salomo juga menyatakan bahwa orang bebal atau orang yang tidak takut akan Tuhan itu tidak patut mengucapkan kata-kata yang bagus. Mengapa tidak patut mengucapkan kata-kata yang bagus, Bapak Ibu? Karena ia dianggap dusta oleh orang yang mendengarnya. Mengapa dianggap dusta oleh orang yang mendengarnya, Bapak Ibu? Karena apa yang diucapkannya itu tidak cocok dengan perbuatannya.
Begitu juga bila ada orang yang mengucapkan kata-kata dusta. Mungkin yang mengucapkannya ini orang benar, maka ia juga tidak berguna bagi sesamanya karena mengucapkan kata-kata dusta. Ada kalimat bijak yang mengatakan bahwa suatu perbuatan lebih tajam dari kata-kata yang banyak. Bapak Ibu, apakah perbuatan kita mencerminkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan? Di dalam Yakobus 2 ayat 26 dikatakan demikian. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Pertanyaannya buat kita, hal apa saja yang sudah kita lakukan selama kita hidup? Hal apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan selama Bapak Ibu hidup? Apakah hidup kita berguna? Apakah hidup kita sudah memberikan dampak yang positif kepada orang lain? Atau justru sebaliknya, hidup kita malah menyusahkan orang lain? Setiap hari kerjanya hanya membuat orang sakit hati, membuat kepahitan dan rasa dendam di hati orang lain. Setiap hari kita kerjanya hanya tidur. Apakah ada di antara kita yang kerjanya tidur, malas dan tidak mau beraktivitas yang bisa membuat hidup menjadi lebih hidup? Bapak Ibu, menjadi orang yang berguna bukan hanya dikarenakan kekayaan yang dimiliki. Menjadi seorang yang berguna bukan juga karena jabatan yang ada, bukan juga karena apa yang kita miliki. Sebab ada banyak cara yang dapat dilakukan agar dapat menjadi orang yang berguna. Jadi Bapak Ibu, tidak hanya dengan uang, tetapi setiap tindakan dan perkataan yang positif yang bisa kita lakukan, itu juga berguna. Kita harus melakukan melalui tindakan kita, melalui perkataan kita, agar kita bisa menjadi dihargai dan bermanfaat bagi orang lain. Tulus di dalam berteman, menghargai sesama, dan memiliki integritas yang baik. Ini akan membuat kita menjadi orang yang berguna. Itulah sebabnya Bapak Ibu, selama kita hidup, kita harus bisa memberikan dampak positif kepada semua orang. Karena memang Alkitab katakan bahwa kita adalah terang dunia. Dan ini terdapat di dalam Matius 5 ayat 14. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Bapak Ibu, terang yang ada di dalam diri kita tidak akan bercahaya kalau kita enggan membuka diri kita, sehingga terang itu tidak terlihat. Dalam Matius 5 ayat 13
juga dikatakan, yaitu sebagai garam yang bisa membuat dampak yang positif bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu, sebagai terang dan garam dunia, kita ini harus bisa menjadi sebuah termostat. Termostat itu Bapak Ibu, penstabil panas dalam mobil yang dapat mempengaruhi secara positif lingkungan sekitar. Nah, begitu juga dalam kehidupan kekristenan kita. Tuhan menginginkan setiap kita orang percaya memiliki kehidupan yang berdampak, memiliki kehidupan yang berpengaruh, sehingga orang lain akan terdorong untuk menjadi lebih maju. Karena itulah kita harus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti halnya kita bisa lihat di dalam Alkitab, yaitu Daniel yang memiliki iman yang teguh. Daniel mampu bertahan di setiap kondisi yang ada. Dan Daniel selalu setia kepada Tuhan. Oleh karenanya dia menjadi orang yang berpengaruh di zamannya. Karena dengan keberaniannya menghadapi maut demi mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian Raja Darius memaklumkan agar menghormati Tuhannya Daniel. Bapak Ibu, mari kita mau menjadi orang yang memiliki pengaruh positif, sehingga kita ini menjadi orang yang berguna. Doa saya, kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita semua, sehingga kita menjadi orang yang berguna dan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu yang saya kasih. Puji Tuhan kalau kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di minggu ini. Saya rindu Bapak Ibu boleh semakin hari semakin diberkati. Dan jangan lupa Bapak Ibu harus subscribe, klik lonceng dari channel GBI Shalom Titin Kencana untuk mendapatkan notification dan setiap upload dari channel kami. Dan saya rindu ini bisa memberkati buat Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.